Para calon guru di Badan Pejuang PPG Prajabatan di tahun 2024 ini ada 2 tes yang harus teman-teman lalui sebelum ke tahap wawancara. Yang pertama adalah tes penguasaan bidang dan kedua adalah tes kemampuan dasar literasi dan numerasi. Nah, di dalam tes penguasaan bidang ini teman-teman harus hafal ya bagaimana cara menyelesaikan konflik sekolah, bagaimana cara menyelesaikan masalah siswa dan pembelajaran di dalam soal tes penguasaan bidang. Begitupun di tes kemampuan dasar literasi dan numerasi itu full dengan pemecahan soal baik matematika maupun bahasa Indonesia yang sangat panjang. Untuk kali ini kita akan bahas dulu di tes penguasaan bidang, tapi ada beberapa triknya untuk teman-teman semua. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa di skip ya, dan jangan lupa di subscribe untuk informasi selanjutnya dan tidak sampai ketinggalan. Oke, let's go, kita ke trik yang pertama ya. Nah, di sini trik untuk menjawab soal kemampuan bidang ada 7. Nah, yang pertama adalah pahami konsep inti. Di sini teman-teman semua harus memahami konsep inti dari soal tersebut, prinsip dasar yang mendasari materi yang diujikan. Jika Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep tersebut, maka teman-teman akan lebih mudah menjawab berbagai jenis pertanyaan. Biasanya dalam konsep ini tentang pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, bagaimana keprofesional guru. Ini di dalam konsep PPG Prajabatan. Nah, kemudian yang kedua adalah praktek dengan soal-soal ujian. Praktek itu adalah teman-teman mempersiapkan diri dengan cara mengerjakan sebanyak mungkin soal-soal yang akan diprediksi keluar. Seperti sekarang teman-teman sedang menonton daripada trik menjawab soal, dan nanti akan kita berikan soal-soal tentang PPG Prajabatan khususnya di konten bidang dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi di konten yang lainnya. Nah, ini sangat berpengaruh teman-teman karena ini membantu memahami format soal, jenis pertanyaan yang mungkin nanti akan muncul dan meningkatkan kecepatan dalam ketepatan menjawab soal-soal yang akan diberikan pada saat tes substantif nanti. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perhatikan kata kunci. Nah, lihat ya, di dalam pertanyaan dengan kita baca dengan cermat dan isi daripada pertanyaan tersebut, kata kuncinya biasanya ada menjelaskan mengapa, bagaimana. Hal ini membantu teman-teman memahami apa yang sebenarnya diminta dalam pertanyaan tersebut, sehingga memberikan jawaban yang sesuai. Yang keempat adalah gunakan strategi eliminasi. Biasa saya memberikan penjelasan kepada teman-teman saya di peserta kelas di PPG Prajabatan maupun PPG dalam jabatan itu tetap dengan menggunakan sistem eliminasi. Jadi eliminasi ini kita akan ambil 2 option yang memang itu paling berdekatan dengan jawaban soal. Yang 2 ini kita langsung tinggalkan. Nah, jika teman-teman ragu dengan jawaban, maka strateginya eliminasi dengan menyingkirkan opsi jawaban yang tidak masuk akal atau tidak relevan. Ini akan meningkatkan kemampuan Anda akan mendapatkan jawaban yang paling tepat atau yang benar di dalam soal tersebut. Kemudian nomor 5 adalah baca semua opsi jawaban. Lihat dan cermati. Langsung memilih sebuah jawaban terlihat benar itu tidak diperbolehkan. Ditakutkan adalah opsi-opsi yang lainnya malah lebih benar lagi atau lebih tepat lagi untuk menyelesaikan konflik yang ada di soal tersebut. Keenam adalah jangan panik, lebih kepada kitanya sendiri. Jangan panik kalau ketemu soal yang susah. Nah, kalau ketemu soal yang susah, dia sudah baca sampai 1 menit sampai 2 menit, teman-teman wajib untuk menjawabnya. Karena kalau selama 2 menit itu teman-teman tidak menjawabnya, maka teman-teman akan kehilangan waktu di akhir. Maka jawab saja soal tersebut. Tapi kalau misalkan teman-teman baru melihat soal tersebut, baru 5 sampai 4 detik, maka teman-teman boleh untuk next ke soal selanjutnya tanpa menjawab terlebih dahulu. Oke, jangan sampai kedodoran waktu ya. Ketujuh adalah manfaatkan waktu dengan baik. Manfaatkan waktu yang diberikan dengan baik, jangan terlalu lama untuk memikirkan suatu soal yang tadi saya sudah sebutkan. Maka teman-teman harus gercep. Kalau satu soal itu kurang daripada 1 menit, maka teman-teman di akhir nanti akan mendapatkan lebihan waktu dan akan balik lagi ke soal pertama untuk mengkoreksi keseluruhannya seperti itu. Oke, 7 tips ini mudah-mudahan bisa teman-teman laksanakan untuk nanti di tes substantif ya. Let's go, kita dipraktekkan ke soal ya. Di nomor 1 ini, seorang guru ingin menjelaskan konsep hukum Newton pertama kepada siswa tersebut. Apa yang akan jadi contoh yang paling sesuai untuk menjelaskan konsep ini? Biasanya dikaitkan dengan mata pelajaran, biasanya dikaitkan dengan contextual learningnya sesuai dengan kenyataan hidup seseorang tersebut atau siswa tersebut, seperti itu. Nah, di nomor 1 ini teman-teman tinggal lihat apa yang berkaitan dengan konsep hukum Newton pertama.
apa yang disebut dengan hukum Newton pertama. Apakah gerak planet mengelilingi matahari? Apa gaya gravitasi menarik benda ke arah bumi? Bola jatuh bebas dari ketinggian? Bola sepak yang mengalami hentakan awal? Benda yang terus bergerak dengan kecepatan konstan? Ini hampir sama dengan mendekati hukum Newton pertama. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah coba ambil option yang memang kenyataan dan itu bisa dilakukan di dalam kelas tersebut atau biasanya dipergunakan oleh siswa sehari-hari. Itu namanya kontekstual ya. Nah, yang paling tepat adalah jawabannya yang C. Bola jatuh bebas dari ketinggian. Ini bisa kita praktekkan langsung di kelas atau di luar kelas tersebut. Dan bola itu salah satu benda yang biasa digunakan oleh siswa tersebut. Jadi lebih mengena dan lebih nyata. Itu lebih bagus dalam menangani masalah-masalah konflik seperti ini. Nah, jawaban C, ini hukum Newton pertama menyatakan bahwa sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Bola jatuh bebas dari ketinggian adalah contoh yang paling sesuai karena pada saat bola dilepaskan tidak ada gaya eksternal yang bekerja padanya sehingga bola akan jatuh dengan gerak bebas seperti itu. Nah, kita lihat lagi ya teman-teman ya ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini dalam teori pembelajaran kognitif, konsep apa yang paling berpengaruh dalam pemahaman siswa terhadap mata pelajaran? Yang pertama adalah penguasaan kosakata, B. Penciptaan lingkungan belajar yang nyaman, C. Pemberian umpan balik yang tepat, D. Keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, E. Pemahaman tentang konsep inti. Teman-teman harus lihat dulu, di dalam teori pembelajaran kognitif ini berkaitan banget dengan bagaimana ruh seorang guru tersebut, bukan berkaitan dengan materi ya. Kalau materi itu adalah tingkatan profesional, kalau kognitif itu adalah kejiwaan siswa tersebut, kemudian model pembelajaran, metode pembelajaran. Nah, itu berkaitan dengan teori pembelajaran kognitif. Jadi yang paling kita pilih adalah option D, keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Nah, dalam teori pembelajaran kognitif ini dijelaskan ya, keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran dianggap sangat penting. Ketika siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar, mereka memiliki kesempatan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pemikiran, diskusi, pengalaman langsung, atau diskusi daripada si guru dan siswa tersebut, atau langsung aja ke contextual learning, yaitu pengalaman langsung siswa pada saat diberikan tugas di luar jam pembelajaran. Jadi teori kognitif ini akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa pada apa keterlibatan siswa atau keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Jadi opsi yang paling tepat adalah option D, seperti itu. Oke, jadi jangan sampai ketukar ya. Bahkan yang option A ini adalah bukan kata kognitif ya teman-teman, ini adalah lebih kepada profesional, seperti itu. Oke, let's go lagi ya, kita ke soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 ini seorang siswa menunjukkan kesulitan dalam memahami materi pelajaran matematika. Ini bisa diganti ya teman-teman. Ini pelajarannya bisa diganti sama pelajaran apapun itu. Nah, triknya kalau misalkan teman-teman ada matematika, pelajaran apapun itu, dilihat konsepannya matematika itu seperti apa kalau mengajarkan. Pengajaran matematika dengan pengajaran bahasa Indonesia itu jelas berbeda ya teman-teman ya. Kalau matematika bisa ditulis soal, kalau bahasa Indonesia kan bisa menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus lihat dulu kata kuncinya mata pelajarannya apa yang ada di dalam tes substansif tersebut. Jadi beda mata pelajaran, beda penyelesaian soalnya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya. Langkah apa yang paling tepat bagi seorang guru untuk membantu siswa tersebut? Apa masalahnya? Menunjukkan kesulitan dalam memahami materi pelajaran, hanya kesulitan dalam materi pelajarannya. Oke. Nah, A, memberikan latihan tambahan yang lebih sulit. Ini tidak akan kita pilih ya. Yang B, memberikan penilaian yang lebih ketat. Ini bukan dari evaluasi ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ini pembelajaran ya, jangan dikaitkan dengan di luar pembelajaran. Kayak misalkan option B ini kan jauh daripada metode atau model pembelajaran. Ini udah assessment teman-teman. Kepada penilaian itu udah beda. Jadi ini udah beda banget. Walaupun seketika kita melihat itu berkaitan dengan pembelajaran, tapi ini setelah pembelajaran kalau penilaian itu. Ini kalau ini adalah saat pembelajaran. Harus dilihat kata kuncinya dan masalahnya apa. Kemudian yang C, menggunakan pendekatan visual atau manipulatif. Yang D, mengabaikan kesulitan siswa tersebut. Jelas yang D nggak akan kita pilih. Yang E, meminta siswa untuk belajar secara mandiri. Kita buat checklist dulu ya teman-teman ya, C dan E. Nah, ini yang disebut dengan teori atau tadi trik untuk mengeliminasi. Jadi kita akan eliminasi jawaban yang memang jauh daripada jawaban yang benarnya, seperti itu. Good. Kita akan pilih yang mana ya? Yang paling tepat adalah yang C, menggunakan pendekatan visual dan atau manipulatif. Nah, kalau meminta siswa untuk belajar secara mandiri, padahal dari awal sudah kelihatan ya teman-teman ya.
Dari mana tanggung jawab seorang gurunya kalau meminta siswa itu untuk belajar mandiri? Jadi harus ada action dari gurunya tersebut. Nah, action tersebut masuk di dalam option C, menggunakan pendekatan visual atau manipulatif. Ini adalah kekreatifan dan inovasi seorang guru, membuat pendekatan visual dan manipulatif dalam sebuah pembelajaran. Nah, kita lihat bahasannya ya. Ketika seorang siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran matematika, penggunaan pendekatan visual atau manipulatif dapat membantu siswa untuk mengkonseptualisasikan konsep yang sulit. Lihat ya, kalau matematika kan banyak angka, jadi harus kita berikan visual, kita akan berikan manipulatif. Apalagi kalau menerangkan tentang bangun datar, bangun ruang, itu kan sangat susah kalau misalkan kita menggunakan hanya narasi doang ya teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah kita buat pendekatan yang sevisual mungkin, jangan sampai abstrak. Apalagi kalau misalkan ini jenjangnya sekolah dasar ya, apalagi itu harus benar-benar kontekstual banget. Nah, dilihat di sini teman-teman, ini memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan konsep matematika dan memahaminya dengan lebih baik daripada hanya menggunakan pendekatan verbal atau simbolik atau ngomong terus tapi tanpa ada prakteknya seperti itu. Jadi option C itu adalah opsi yang akan kita pilih sebagai opsi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah kesulitan dalam pemahaman materi pelajaran matematika. Seperti itu. Jadi mengurai pemahamannya tuh jangan sampai sempit ya, kita harus lebih melihat secara jauh apa masalahnya. Kemudian apalagi kalau misalkan nomor 3 ini ditambah lagi jenjang sekolahnya. Jenjang sekolahnya apa? Pakai SD, SMP, SMA, itu kan pasti beda lagi pemikiran dan penyelesaian masalahnya. Jadi teman-teman nanti harus jeli dalam menilai soal-soal yang akan keluar di tes substantifnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini seorang guru ingin mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pelajaran matematika. Langkah apa yang paling tepat yang harus diambil oleh guru tersebut? Lihat ya, kalau tadi pemecahan masalah matematikanya itu tentang materinya sulit. Nah, kalau ini mengukur, lihat ya, kalau mengukur itu tentang penilaian kemampuan pemecahan masalah. Nah, bukan kesulitan lagi ya. Tapi bagaimana seorang guru ini mengukur, menilai tentang siswa tersebut dalam kemampuan pemecahan masalah? Apakah memberikan tes tertulis dengan pertanyaan pilihan ganda? Teman-teman, kalau kita lihat ketersambungannya ya, kalau misalkan pemecahan masalah itu kan lebih kepada berpikir kritis ya teman-teman ya. Berpikir kritis ini nggak pakai tes tertulis atau pilihan ganda. Kalau misalkan tes tertulis boleh deh, masih bisa. Tapi di sini ada tes pilihan ganda, enggak. Option pilihan ganda ini tidak untuk memecahkan permasalahan yang kritis di dalam sebuah soal matematika atau soal apapun itu pada jenjang manapun itu. Jadi pilihan ganda itu nggak akan kita pilih. Yang B, melakukan proyek kolaboratif dalam kelompok. Boleh, kolaboratif itu mengandung ini ya, pembelajaran yang kritis ya. Tapi kolaboratif itu kan ada yang sendiri dan ada yang kelompok. Kemudian yang C, memberikan latihan soal matematika secara individu. Ini nggak akan kita pilih ya teman-teman. Kalau misalnya individu itu kan nggak membuat pembelajaran berpikir kritis. Nah, mengadakan diskusi kelompok tentang masalah matematika yang kompleks. Boleh, ini boleh kita checklist. Yang E, memberikan soal cerita yang mengharuskan siswa menggunakan pemikiran kritis dan kreatif. Good, ini sangat komplit teman-teman. Yang pertama, jadi soalnya adalah soal cerita. Ini adalah sebuah option penting. Ini kita ambil satu misalkan. Mengharuskan siswa menggunakan pemikiran kritis dan kreatif. Nah, ini good, ada 2 pemberat daripada option yang lainnya. Pemikiran kritis ini bisa dikategorikan misalkan diceritakan dengan bahasa sendiri atau bercerita di depan teman-temannya dengan cara menggerakkan atau menggunakan boneka. Ini bisa karena berpikir kritis itu berkaitan dengan actionnya. Nah, ini di sini ada soal cerita. Nah, soal cerita ini akan diidentifikasi kemudian ditulis ulang oleh siswa tersebut. Jadi ini yang memecahkan masalah yang harus kita coba timbulkan di dalam soal nomor 4 ini. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang E, memberikan soal cerita yang mengharuskan siswa menggunakan pemikiran kritis dan kreatif akan membantu guru untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Soal cerita mengharuskan siswa untuk menerapkan pemahaman mereka terhadap konsep matematika dalam konteks situasi nyata. Nah, lihat ya, menerapkan pemahaman mereka terhadap konsep matematika dalam kehidupan nyata siswa yang merupakan indikator yang baik untuk kemampuan pemecahan masalah. Selalu ingat, pemecahan masalah itu saling berdekatan dengan berpikir kritis siswa. Bagaimana supaya siswa itu berpikir kritis? Maka tidak mungkin diberikan hanya soal pilihan ganda. Nah, itu logikanya masuk ke situ, seperti trik yang 7 tadi. Oke, kita let's go ke soal nomor 5 ya.
Nah, teman-teman, ini adalah soal nomor 5. Sebelum kita bahas soal nomor 5, teman-teman jangan lupa di-subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan soal-soal dari kami dan informasi tentang PPG Prajabatan, Daljab, PP3K, dan info guru yang lainnya. Oke, jangan subscribe ya. Nah, jangan lupa teman-teman juga ditulis juga di buku. Nah, kalau misalkan tulis di buku itu supaya tahu mana permasalahan soalnya, mana jawabannya, supaya teman-teman lebih ingat. Oke, kita bahas di soal nomor 5 ini. Seorang guru ingin mengevaluasi pemahaman siswa tentang konsep evolusi. Ini masuk ke konsep evolusi ya. Apa yang akan menjadi metode? Lihat, metode udah masuk ke dalam pembelajaran kognitifnya. Evaluasi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Metode evaluasi. Nah, lihat ya. Apakah A memberikan tes tertulis? Lihat ya teman-teman ya, ada dua nih. Ada yang namanya metode evaluasi, ada yang namanya metode pembelajaran. Jadi jangan sampai ketukar ya teman-teman ya. Kalau misalkan metode pembelajaran itu ada discovery learning dan lain sebagainya. Kalau metode evaluasi itu berbeda dengan pembelajaran. Kalau evaluasi itu di akhir, seperti penilaian. Nah, kita akan cari opsi yang mana yang sesuai dengan metode evaluasi dalam pemahaman siswa tentang konsep evolusi. Apakah A memberikan tes tertulis dengan pertanyaan pilihan ganda? Tes tertulis pilihan ganda ini nggak akan kita pilih ya teman-teman, ini karena tidak sesuai dengan yang ada di soal ya. Ini pilihan ganda nggak akan kita pilih, kita akan eliminasi. Yang B mengadakan diskusi kelas tentang teori evolusi, nggak akan kita pilih. Ini masih metode pembelajaran ya, kalau misalkan kita harus mengambil diskusi tidak berkaitan dengan metode evaluasi, jadi ini ke distrak nanti takutnya. Yang C mengajukan pertanyaan lisan secara acak kepada siswa, boleh. Yang D memberikan proyek penelitian, ini good. Yang E mengadakan debat kelas tentang kontroversi terkait teori evaluasi, good. Ini yang E ini bagus banget teman-teman. Lihat ya, mengadakan debat. Debat itu kan mengkritisi komentar orang, pernyataan orang tentang kontroversi terkait teori evolusi. Ini bagus banget teman-teman. Biasanya kalau misalkan debat ini ada di jenjang SMP SMA. Nah, ini bisa digunakan pada jenjang-jenjang yang memang disebutkan di soal, tapi di dalam soal itu tidak disebutkan jenjang sekolahnya di SD, SMP atau SMA. Kalau misalkan ada, teman-teman tinggal disesuaikan aja. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Mengadakan debat di kelas tentang kontroversi terkait teori evolusi akan memungkinkan guru untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang konsep evolusi secara mendalam. Selama debat, lihat, siswa perlu mengemukakan argumen di sini untuk memberikan pemahaman siswa tentang konsep evolusinya, didasarkan pada pemahaman mereka tentang teori evolusi, dan ini akan memberikan wawasan tentang sejauh mana siswa memahami konsep tersebut. Jadi opsi yang paling tepat adalah option E dalam mengadakan debat. Tapi kalau misalkan nomor 5 ini ternyata dimasukkan jenjangnya sekolah dasar, maka debat nggak akan masuk sebagai opsi jawaban yang tepat, karena debat itu kan sesuai dengan jenjangnya. Kalau jenjang SD itu nggak masuk debat, tapi lebih pada prakteknya, seperti itu. Oke, nah 5 soal ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengatakan teman-teman semua bisa lulus di tes substantif dan masuk di tes wawancara. Terima kasih ya, nanti kita akan jawab lagi. Kita akan bahas-bahas lagi soal-soal berkaitan dengan PPG, dan teman-teman jangan lupa di-subscribe, like, dan bagikan ke teman yang lainnya. Semoga ini semua bisa menjadi amal jariah untuk kita semua, dan teman-teman bisa lulus ya yang membagikannya. Dadah, terima kasih.